podcast Sabar. Nah, kali ini kita sudah terhubung sama teman kita yang jauh. Perkenalin dulu namanya. Halo semuanya, kenalin namaku Karin. Aku dari Kota Malang. Umurnya? Umurku 23 tahun. Status nih, Status. Masih dalam pencarian. Oh, Oke, kalau boleh tahu nih, Karin kesibukannya sedang ngapain? Apalagi ini kan sekarang kan di masa-masa COVID-19 ini kan. Kalau boleh tahu kesibukannya ngapain? Kebetulan kalau kesibukan sekarang aku masih sedang merintis usahaku di bidang floris. Masih sangat kecil sih. Ya, project terakhir yang buat lebaran tahun ini kayak gitu. Jadi seputar floris sama dunia kreatif gitu sih, foto dan sebagainya kayak gitu. Oh, by the way udah lulus kuliah ya berarti ya? Udah, tahun 2019 kemarin wisuda. Boleh cerita nggak Karin selama perkuliahan, mungkin dipersingkat gitu, masa-masa perkuliahannya gimana? Kebetulan aku ini ya, karirku yang sekarang itu nggak connect sama dunia perkuliahanku kayak gitu. Aku kuliah itu ambil farmasi kayak gitu, farmasi, dan ya puji Tuhan tepat lulusnya tepat kayak gitu 4 tahun, dan sekarang aku meniti karir di dunia kreatif kayak gitu. Lulus kuliah langsung berkarir atau ada hal-hal yang Karin lakuin dulu, mungkin misalnya les kah atau apa gitu? Jadi aku lulus kuliah itu kebetulan aku langsung ke Jakarta selama kurang lebih 6 bulan untuk kerja di distributor pangan seperti itu. Nah, terus setelah itu ada 1-2 hal yang yang buat aku balik lagi ke Malang, dan akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya aku harus lanjutin florisku ini, floris yang aku bangun sejak aku kuliah tahun 2017-an kayak gitu. Jadi sempat berhenti, aku kerja di perusahaan, terus aku akhirnya memutuskan untuk kembali terjun di florisku itu gitu. Oh, jadi udah merintis usaha floris ini udah lama berarti ya? Udah lumayan lama, cuman kayak berhenti terus balik lagi, berhenti balik lagi kayak gitu. Jadi bisa dibilang sebagai uang tambahan lah mungkin ya kalau lulus masa kuliah. Kayak kerja sampingan lah ya. Iya, benar. Memang hobi atau gimana sih? Pengen tahu nih. Awalnya itu sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali sih ke floris. Maksudnya itu ide yang sangat dadakan kayak gitu. Jadi kayak waktu kuliah, ya namanya anak muda kan pengen cari duit tambahan gitu loh, istilahnya duit tambahan. Terus akhirnya aku putar otak gimana caranya aku bisa jualan yang aku nggak begitu ngeluarin modal banyak kayak gitu. Dan ya puji Tuhan kasih aku talenta untuk di bidang-bidang dunia kreatif kayak gitu. Salah satunya coba-coba ngerangkai bunga itu sih. Pasti kan kalau dalam bidang usaha nih kan, dalam bidang usaha pasti ada dimana kita berada di suatu kesuksesan sendiri, tapi akan ada dimana kita berada di titik terendah dalam usaha ini gitu kan. Kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan mungkin ada sedikit titik terendah yang sudah pernah dialami dan mungkin sudah menerima kebaikan Tuhan. Jatuh bangunnya gitu. Iya, jatuh bangun dalam usaha ini. Oke, jadi kalau misalkan ngomongin ups and down-nya tuh banyak banget ya. Kalau misalkan kita ngomongin down-nya dulu aja lah. Aku memutuskan untuk stay di floris ini juga itu menurutku keputusan yang besar yang harus aku putuskan kayak gitu, karena banyak banget impact yang bakal aku dapatkan kayak gitu. Karena bisnis itu kan apalagi kalau misalkan jasa ya kan, aku bisnis jasa itu kan nggak melulu akan di atas terus dan nggak perlu ada di bawah kayak gitu. Jadi kayak momentum gitu, kita main momentum. Nah itu sebenarnya kayak masih takut gitu sih. Struggle-nya adalah ya aku masih belum nemuin pasar yang stabil kayak gitu kan. Terus benar-benar aku kan dari nol juga, perputarannya juga belum besar, dan ini benar-benar
sampai sekarang pun ya belum bisa dibilang sukses atau besar atau melejit, enggak, bener-bener enggak sama sekali, kayak masih merangkak kayak gitu. Dan ya upsnya adalah baiknya adalah ya banyak banget sih, kayak misalkan ya aku khawatir aduh kayak target bulan ini gimana ya, kayak gitu, bisa menuhin apa enggak ya, kayak gitu. Kalau secara manusia khawatir, sangat khawatir kayak gitu kan, karena aku pemasukannya cuma dari ini doang kayak gitu, dan belum stabil gitu loh. Jadi tapi puji Tuhan banyak apa ya, circle positif di hidupku, di lingkunganku, teman-temanku yang support, dan Tuhan genapin itu kayak gitu. Tuhan nggak pernah kayak bikin aku benar-benar sampai jatuh yang down banget, itu enggak sih, untungnya kayak gitu. Kalau dalam usaha florist ini kan, mungkin ini bisa dibilang sebagai hobi yang menghasilkan uang, begitu kan, ya kan? Nah, sebenarnya sama aja seperti kita yang dalam artian pemusik, ya kan? Dalam kita yang artian musician, contohnya aku kan juga musician. Sebenarnya dulu juga terpikir untuk mengambil langkah untuk masuk ke dunia musik gitu, tapi orang tua sendiri itu ya namanya orang tua kan kadang mereka maunya anaknya ini sukses gitu kan, lulus sarjana terus lanjut kerja di mungkin perkantoran begitu kan. Nah, tapi kalau untuk masalah hobi ini kan banyak sekali pro dan kontra antara kita sebagai anak dan orang tua kita. Nah, kalau Karin sendiri gimana? Apakah orang tua Karin langsung menyetujui, langsung support as a parents, atau ada liku-liku juga begitu? Pasti ya, namanya orang tua mau yang terbaik ya buat anaknya ya. Di awal sih kayak masih mengharapkan aku untuk udah kerja kantoran aja, karena kan kalau kantoran iya pasti gitu loh, per bulan kamu pasti dapat income ya kan. Sedangkan kalau misalkan aku bisnis dan di bidang jasa itu benar-benar kayak nggak bisa dilihat gitu loh, nggak bisa stabil dalam waktu yang cepat kayak gitu. Dan ya itu sih, mungkin mereka berdua takut aku terlalu pressure kayak gitu, makanya mereka awal-awal sering banget kayak ngasih masukan ke aku, kayak gimana coba aja di perusahaan A, B, C dan sebagainya kayak gitu. Cuman ya nggak dapat sama sekali, nggak dapat. Aku nggak keterima di perusahaan apapun kayak gitu. Dan ya lambat laun kayak aku mulai ngomong kalau kayaknya aku nyamanan seperti ini kayak gitu. Kasih aku waktu untuk berkembang dulu kayak gitu sampai titik mana. Dan ya puji Tuhan mereka berdua bisa terima sih kayak gitu. Tapi sekarang Karin kayak udah ngerasa udah nyaman gak sih di florist ini, di bunga-bunga hampers ya? Nyaman sih, nyaman banget, karena aku ngerasa aku kerja tapi aku enjoy gitu, aku nggak ngerasa kebeban sama sekali kayak gitu. Jadi aku nyaman sih. Pernah kepikiran nggak mau ngelamar ke perusahaan gitu? Pernah kepikiran nggak sekarang? Masih, kalau sampai detik ini aku masih sering gambling sih. Kadang karena kan belum, ya sekali lagi belum stabil kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku di sisi yang rendah, aku masih kayak sering compare sama teman-teman aku yang di perusahaan kayak gitu. Aduh itu enak ya, udah di perusahaan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak goyah lagi, aduh apa aku ini ya, apa aku apply ya kayak gitu. Jadi kayak masih sering sih gambling kayak gitu. Nah, ngomongin masalah mengeluh dengan Tuhan kan, pasti kan kita sebagai umat Kristen yang percaya, pasti kan kita selalu berdoa ke Tuhan kan. Walaupun kita mengeluh, pasti kita juga minta pertolongan Tuhan gitu kan. Nah, apakah pasti pernah berdoa kan, pasti pernah berdoa gitu. Tapi apakah pernah doa yang dipanjatkan ke Tuhan itu terjawab? Kalau ngomongin doa yang terjawab, banyak banget sih. Karena gini, karena prinsipku adalah
uh, apa ya, kamu berusaha, tapi ya kamu jangan lupa kamu punya Tuhan yang istilahnya dia tuh orang yang nggak ACC usaha kamu gitu loh. Oke, aku deal kayak gitu, dan apa namanya, aku akan dikasih hal yang aku minta kayak gitu. Jadi aku akan mendoakan setiap rencana yang aku punya kayak gitu, apapun itu, sekecil apapun itu, deadline dan sebagainya. Aku selalu kayak, Tuhan, aku bulan ini kayak gini. Aku cerita, dan banyak banget yang di ACC, puji Tuhannya, banyak banget yang di ACC, tapi juga ada yang nggak di ACC. Bukan nggak di ACC sih, mungkin kayak Tuhan mau ngomong kalau, oh bukan sekarang kayak gitu, nanti kayak gitu. Aku akan kasih timing yang lebih pas kayak gitu. Dan iya, memang kayak gitu, memang nggak sekarang juga kayak di ACC, cuman kayak sebulan 2 bulan kemudian aku bisa mengerjakan project itu dengan hasil yang lebih baik. Dari situ aku bisa kayak refleksi gitu loh, aku bisa kayak evaluasi sendiri. Oh iya sih, kalau seandainya aku maksain project itu dikerjain waktu pas aku benar-benar minta, saat itu juga mungkin gak maksimal kayak gitu. Jadi banyak banget yang Tuhan kasih, tapi banyak banget pasti semuanya dikasih ya, maksudnya banyak banget yang di ACC saat itu juga, tapi banyak banget yang di delay kayak gitu. Jadi bukan nggak dikasih, tapi di delay. Jadi kayak Tuhan tuh nggak ngasih gitu loh setiap planning yang baik kayak gitu. Kan tadi teman kita si Karin ini kan udah menceritakan katanya banyak banget doa-doa yang udah dijawab secara instan maupun mungkin di delay, ditunda oleh Tuhan. Karena kita percaya sebagai umat Kristen ini kan, doa kita tuh kepada Tuhan tuh hanya ada 2 jawaban, ya atau nanti, ya kan. Kalau nanti berarti Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita, seperti yang tadi si Karin bilang kan. Nah, tadi katanya banyak banget kan, aku jadi impress, jadi kayak wow, kayaknya boleh dong diceritain satu atau 2 gitu kan, kejadian-kejadian yang mungkin, doa-doa yang mungkin sudah terjawab gitu. Ini sih ya, contohnya aja, ini contoh kecil dan yang paling deket ya, kan kita sekarang lagi di masa yang sulit ya, katanya orang-orang ya kan. Kita Indonesia lagi COVID-19, benar-benar pandemi yang luar biasa banget, yang mempengaruhi ekonomi dan sebagainya kayak gitu. Dan aku juga mengalami itu kayak gitu, di bidang wedding mati, terus nggak ada graduation juga, nggak ada celebration apa-apa ya kan, bidang jasa aku mati kayak gitu kan. Terus sempat waktu itu gambling juga. Ini lebaran kan, aku juga buat bikin hampers kayak gitu kan. Aku sempat gambling, jadi aku launching nggak ya, karena aku benar-benar takut gitu loh, takut aku udah keluarin modal sekian dengan keadaan yang sekarang seperti ini, nanti balik aja enggak kayak gitu, karena ekonomi orang-orang juga lagi low semua kayak gitu kan. Nah, aku benar-benar gambling banget, dan kayak aku doa sama Tuhan kayak, ya Tuhan, aku nggak ngerti ke depan ini kayak gimana, penjualannya kayak gimana, aku benar-benar nggak ngerti. Yang aku bisa lakuin, aku cuman bisa maju terus dan berusaha kayak gitu. Aku cuman bilang sama Tuhan bahwa, ya Tuhan, aku percaya kalau Tuhan tuh nggak pernah ngecewain aku. Mungkin ada kemungkinan nggak laku karena kondisi yang sekarang, cuman aku percaya Tuhan akan ganti kayak gitu. Dan ya benar kayak gitu. Aku kerja sebisaku, aku bikin konten, aku bikin contohnya, aku bikin mock up-nya dan sebagainya. Aku mulai ngatur strategi marketingnya kayak gimana dan sebagainya. Aku mulai cari-cari collabs gitu. Aku launching, dan minggu pertama, minggu kedua benar-benar nggak ada yang tanya sama sekali, benar-benar kayak, itu ini beneran kayak gitu, ini beneran kayak oke deh, nggak apa deh. Jadi kayak aku mulai menerima, ya udah mungkin rugi deh, udah nggak apa-apa, mungkin Tuhan kasih di di project yang lain kayak gitu. Terus kayak minggu ketiga, minggu keempat engagementnya lumayan gitu, udah mulai naik kayak gitu, udah ada yang 2 orang lah. Dan benar-benar klimaksnya itu minggu keempat
udah sampai seminggu tuh ke orang, jadi kayak aku nyiapin, sebenarnya aku cuma nyiapin itu 50 kotak, 10 kotak doang gitu. Aku nggak expect tinggi banget, jadi 50 lebih kalah. Ternyata ya kebutuhan sampai 100 kayak gitu loh, dan hari-hari ini sekarang ini juga masih banyak banget yang nanya dan aku kayak ya nolak gitu karena udah habis karena nggak ada gitu. Jadi itu kan selalu kasih surprise di last minute kayak gitu. Amin. Wah, puji Tuhan banget ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita minum dulu nih serat nih. Narin, setelah itu ada kebaikan Tuhan yang lain gak sih? Kalau menurutku kebaikan Tuhan yang selalu aku dapetin ya ide-ide yang tiba-tiba muncul juga di aku. Kan banyak orang-orang yang work from home gitu kan, terus anak-anak yang sekolah dari rumah dan sebagainya kayak gitu. Dan kalau misalkan aku mempertahankan cara penjualanku yang apa ya, jadi celebration buat wedding dan sebagainya pasti mati kayak gitu, karena udah nggak ada celebration apa-apa. Cuman itu Tuhan kasih hikmat kayak gitu, Tuhan kasih tiba-tiba kayak ada ide apa namanya buat project yang mereka bisa melibatkan di sini gitu di rumah. Nah, kayak gitu, hal-hal kecil itu menurutku itu udah benar-benar kesalahan Tuhan itu sih. Sekarang kayak pikir apa ya, ada sih ide tiba-tiba muncul kayak gitu, iya kan. Maka ada sih kayak tiba-tiba ada hikmat kayak oke, kamu kayaknya apa bikin ini, pasti semuanya pasti dari Tuhan gitu sih. Kayak hikmat dari Tuhan ya, ide dari Tuhan. Wow, berarti cerita Karin ini sangat menginspirasi kita ya. Dan juga yang saya tangkap nih dari ceritanya, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan di awal, bagi Tuhan tuh memang tidak ada yang mustahil. Jadi walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya selagi kita berserah kepada Tuhan, selagi kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, kita percaya Tuhan tuh Tuhan yang membuka jalan. Ya kan? Tuhan yang membuka jalan dalam kehidupan kita, dalam karir usaha kita, dalam studi kita. Apalagi sekarang ini kan di musim-musim kondisi yang sangat mungkin tidak bisa kita mengekspektasikan kedepannya bagaimana, ya kan? Di musim-musim corona ini banyak sekali teman-teman yang mungkin di PHK, banyak sekali yang istilahnya work from home gitu kan. Ada juga mungkin seperti kayak kita kan, kita sangat kangen sama gereja gitu, kita kangen ibadah di gereja gitu kan, karena selama kita beribadah online pun rasanya kesepian karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman semua. Tapi kita percaya sehabis ini, seperti lagu kan, ada lagu yang seperti pelangi sehabis hujan. Nah, itu bisa menggambarkan bagaimana mungkin kondisi sekarang, ya kan. Dan puji Tuhan kita bisa mendapatkan sesuatu dari cerita teman kita ini ya. Kita berharap juga dari cerita ini teman-teman yang di luar sana mungkin sedang lagi bingung dalam usaha, mungkin sedang galau, bagaimana sih saya ini harus berusaha untuk mendapatkan extra income gitu kan, kayak side income di masa-masa sulit seperti ini gitu kan. Sedangkan mungkin mereka berpikir untuk makan saja susah gitu kan. Tapi kita percaya kita hidup sampai saat ini itu bukan karena kuat dan gagah kita, dan juga bukan karena kemauan kita, tapi semua itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan saya rasa cukup sampai di sini kali ya. Dan kita mengucapkan terima kasih untuk Karin yang jauh di sana. Dan kalau kita boleh, kita promosikan usaha dia ya. Dan karena kita percaya di kondisi seperti ini kan sangat susah untuk berusaha kan. Jadi teman-teman yang di sana boleh kalau mau order bunga gitu kan, berkaitan dengan florist atau hampers mungkin, ya kan, boleh menghubungi Instagram yang ada di bawah ini. Dan kita percaya lewat usaha teman kita Karin ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih semua. Kita akhiri konten sabar kita pada hari ini, dan kita akan kembali di konten sabar kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
dan share ke seluruh teman kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.